형 입에서 똥 냄새 나. Cerita dibuka dengan Gunwo dan Woo-jin yang sedang berlatih keras karena tidak lama lagi Gunwo akan melakukan pertandingan internasional. Singkat waktu mereka sudah selesai berolahraga, Gunwo saat itu langsung pergi ke kafe ibunya dan mengantarkan pesanan kepada customer. Dan di sini Gunwo begitu terkejut karena si customer ini mengetahui siapa dirinya dan mereka pun sempat bersalam-salaman. Si customer juga sempat memberikan semangat karena pertandingan Gunwo tidak lama lagi. Singkat cerita, pada malam harinya mereka bertiga pun makan malam bersama sambil berbicara seperti keluarga pada umumnya. 부터 WBC 월드 슈퍼 미들급 엄마, 괜찮아요. 살 금방 빼요. You are dead tomorrow. 김건호 선수 개체량 Hari pertandingan pun telah tiba, tapi bisa kita lihat lawan dari Gunwo ini benar-benar arogan guys. Bahkan saat itu dia sempat menampar Gunwo. 링에 올랐습니다. 오, 글러브 터치를 권했는. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네, 이제 아직 숨쉬어. 그거로. 또 모두 맞았고요. 자, 코너 타격 연타로 경기 초반 풀어나가고 있는 아직 그렇습니다. Di ronde pertama ini, Gunwo benar-benar dihajar habisan oleh adik. Saat itu, Gunwo hampir saja kalah. Tetapi setelah istirahat, di sini Woo-jin langsung menenangkan Gunwo. Dia meminta agar Gunwo memberikan jurus andalan mereka, yaitu jurus rahasia, di saat Woo-jin sudah memberikan aba-aba. Dan pada akhirnya, Gunwo pun mengerti apa yang dimaksud oleh kakaknya itu. 땡이 치면서 끝났거든요. 네. 찢어졌어. 오른손으로 끝내버리자. 그냥 죽여버려. Dan benar saja seperti dugaan, saat ini Gunwo sudah mulai unggul. Di sini Woo-jin meminta agar Gunwo memberikan jurusan kedua agar bisa menyelesaikan dengan mudah. Tetapi di sini Gunwo menolak karena dia takut akan melukai adik dengan serius, dan dia pun akhirnya memakai jurusan pertama. Dan yang terjadi 아, 정확하게 꽂힙니다. 땡크. 승리를 장식합니다. dan mereka pun pulang dengan kemenangan yang begitu membahagiakan. Singkat waktu pada malam harinya untuk merayakan kemenangan yang telah diraih oleh Gunwo, mereka pun barbekyuan di pinggir rumah. Dan saat itu mereka nostalgia gimana awal mereka jumpa. Dan di sini Gunwo banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada Woo-jin karena tanpa Woo-jin tentu saja dia tidak bisa berada di titik ini. Kemudian guys, di luar bisa kita lihat ada seseorang yang akan datang, dan itu adalah Min Bom, atau kita panggil aja Bom gitu ya. Bom saat itu datang dengan segambreng hadiah. Bom juga membawakan hadiah untuk ibu Gunwo, dan pada akhirnya mereka pun makan malam bersama-sama. Singkat waktu setelah puas minum-minum, perut udah kenyang, dan Bom pun akhirnya memberitahu tujuannya datang ke sini. Dia mengatakan akan membangun satu klinik spesialis anak yang akan dia beri klinik anak Teho. Dan mendengar hal itu tentu saja mereka berdua sangat bahagia. Disinilah kita sekarang, yaitu dimana adik berada. Adik tiba-tiba diseret ke tempat ini karena usut punya usut, dia masih mempunyai hutang begitu besar kepada salah satu mafia yang kita sebut saja bernama Baek. Baek pada saat itu meminta agar adik melunasi hutangnya dengan cara apa guys? Ya, cara bertinju lagi, duel lagi dengan seseorang yang saat itu dia belum tahu siapa lawannya. Walaupun adik sempat menolak karena kondisinya udah lumayan chaos gitu kan, tetapi si Baek ini tuh bodoh amat. Dan benar saja yang akan menjadi lawan adik adalah Baek itu sendiri. Dan yang terjadi, Let's fight.
Kretek-kretek bunyi tulangnya benar-benar mengerikan sekali. Dan kenapa si adik harus mengikuti untuk perlawanan ini? Karena disiarkan secara ilegal gitu guys, dan disiarkan di dark web. Dan gak dari situ juga, mereka ini tuh kayak taruhan gitu siapa yang menang. Dan tentu saja dari pihak back ini akan mendapatkan uang yang begitu banyak dengan cara mereka menyiar langsungkan pertandingan yang begitu sangat-sangat mengerikan. Dan pada akhirnya adik pun saat itu sudah sangat tidak berdaya, dan pada akhirnya dia pun segera dibunbun. 손가락을 끝까지 쭉 밀어낼 거예요. 운동 많이 하셨어요? Keesokan harinya, Gunwoo dan Woojin menghampiri Taeyong yang saat itu sedang terapis. Dan singkat cerita, setelah pulang dari rumah sakit, mereka singgah dulu ke MC Mart. Dan bisa kita lihat di sini hubungan Taeyong dan juga Woojin ini lumayan dekat. Taeyong mengatakan seharusnya mereka nggak melakukan hal ini. Dia udah cukup dibantu gitu kan dengan sikap mereka yang sangat manis. Bahkan setiap minggu mengirim lauk pauk ke rumahnya. Tetapi Woojin mengatakan bahwa saat ini mereka adalah seorang keluarga dan keluarga harus melindungi satu sama lain dan juga menjaganya. Mendengar hal itu tentu saja Taeyong langsung terharu dan dia pun menangis. 좀 없는데요. 오늘 막 Di rumah, ibu kedatangan tamu dan itu adalah Baek. Baek menyamar sebagai teman dari Gonwoo dan dia pun diizinkan masuk. Dan betapa terkejutnya Gonwoo dan juga Woojin saat melihat orang asing berada di dalam rumahnya. Di sini, Gonwoo meminta agar Baek segera pergi angkat kaki, tetapi Baek dengan arogannya langsung menawarkan uang 1 miliar kepada Gonwoo agar dia mau bertanding di klubnya gitu guys. Jadi si Baek ini tuh memiliki klub tinju yang ada 4 juta anggota di seluruh dunia. Bahkan Baek bisa membayar Gonwoo dalam satu kali pertandingan 40 miliar. Dan pada saat itu tentu saja ibu Gonwoo tidak setuju. Dia meminta kepada putranya agar tidak bermain-main dengan orang yang tidak dikenal. Ditambah lagi ini permainan pasti dark system gitu kan guys. Dan uangnya pasti nggak berkah. Dan pada akhirnya Gonwoo pun mengerti perkataan ibunya. Oleh karena itu di sini Gonwoo minta agar Baek segera pergi dan dia tidak tertarik dengan tawaran dari Baek. Dan Baek pun kelihatannya agak kesel dan juga marah. Kemudian dia mengancam akan kembali lagi di lain waktu. 혹시 아직 양재명님 연락해? 예미 들고 와. Karena tahu ini udah nggak aman lagi, nggak beres lagi, akhirnya mereka bertemu dengan seorang bapak, kita sebut saja Pak Udin gitu ya. Pak Udin ini adalah seorang informan gitu guys. Dia bisa mencari tahu siapa aja orang. Dan di sini mereka udah kasih tahu ciri-cirinya. Dia itu memiliki klub, tapi kan tadi kan nggak perkenalan kan pada malam hari itu. Tetapi sayangnya Pak Udin tidak bisa menemukan nama klub dari Baek ini yang bernama IKFC. Dan saat itu si Pak Udin juga mengatakan kemungkinan besar mereka ini tuh berada di situs gelap yaitu dark web. Oleh karena itulah dia nggak bisa menggali lebih dalam dan butuh orang yang ahli mencari tahu siapakah si Baek ini. 1억이면 가능합니다. 대한 복수심이 있어서 감옥에서 빼내올 수. Kembali lagi kepada Baek, dia akhirnya mencari cara bagaimana si Gonwoo ini bisa patuh terhadap perintahnya, yaitu mencari musuh bebuyutannya yang sempat membenci Gonwoo dan Woojin. Dan saat ini si musuh itu berada di dalam penjara dan mereka akan mengeluarkannya. Dan kita sebut saja si musuh ini tuh namanya Putra gitu ya guys. Putra sudah menerima surat dan juga 1 buah pil yang akan dia minum di Rabu sore hari. 아직 팀 오늘 출국. Dan benar saja tidak lama dari situ anak buah dari Baek sudah datang dan mereka menyewa salah satu bodyguard elit gitu untuk mencuri ibu dari Gonwoo. Di sini mereka sudah memasuki kawasan perumahan dan siap membobol pintu. Pada saat itu salah satu dari mereka sudah menaiki anak tangga dan berhasil mencuri ibu Gonwoo. Untungnya Gonwoo bangun dan dia sadar ada yang tidak beres dan pertarungan tidak bisa dielakkan.